Loh, saya itu sampai menamain istri saya sampai gitu. Ini aku sampai ini terasa sakit sekali saya itu. Itulah yang menyebabkan banyak laki-laki itu nggak menghargai istrinya. Kata istri saya, ibu-ibu dulu melahirkan itu bukaannya pinten bu? Sampai pinten? Sampai lahir metu sirahe niku lho. Pinten? Loh berapa kok? 10 bukaan. Loh niku diteliti sama istri saya. Sakniki wong lanang sing kuat nglairke sinten? Hebat ndi wong wedok karo wong lanang? Hebat wong wedok. Kata istri saya itu diteliti. Jadi di sini bapak-bapak ini nanti di sini dicoba ya. Nanti ini dikasih elektroda namanya. Alat yang bisa membuat rasa nyeri. Nyerinya itu 1 sampai 10. Ukuran nyerinya 10 niku sampai tadi itu sirahe metu nih Pak. Niku dikai siji. Dijiwit siji. Ora apa-apa karo guyu, saya maca buku nggih to. 2 ora apa-apa. 3 mulai aduh. 4 waduh. 5 waduh duh gitu. 6 waduh gitu. 7 mulai rakwat kon nyoplok. Lah padahal wong wedok niku bukaane sampai 10. Coba bayangkan kalau yang melahirkan bapak-bapak, anaknya mati kabeh gitu. Loh begitu. Itu berarti bapak-bapak dan ibu-ibu, perempuan itu punya keunggulan. Keunggulannya apa? Nggih, melahirkan anak-anak kita. Maka harus dihormati, harus disayangi, ojo diamui. Nah gitu Mas Asrori ya. Harus disayangi, kadang-kadang dirayu-rayu barang, ngapus-ngapusi sithik gak popo, nggih to? Ini fatwa dari saya nih, ngapus-ngapusi sithik gak popo, sing penting bojone seneng sing penting. Lho saestu. Misalnya istri saya itu ini tak ceritain nih, istri saya beli jeruk, kemudian tanya sama saya, yang jeruknya manis pora. Kalau istri saya beli jeruk yang bagus apa yang nggak bagus bu? Ya yang paling bagus. Saya jawab gimana? Manis? Enggak. Saya bilang seperti kamu. Oh gitu. Seneng buatan bojo kula. Wah senengnya pol gitu. Langsung dimasak ke. Padahal istri saya itu dulu nggak pernah masak. Nah sekarang punya istri saya, punya suami saya itu sering masak. Walaupun dia juga kerja, tapi juga masak Mbak Farhana. Jadi masak itu adalah tugas istri juga. Bukan harus misalnya laki-laki kok nggak mau masak, laki-laki juga mau masak, saya juga bantu. Nah itu berarti ada kerjasama antara laki-laki dan perempuan. Nah yang kedua ini karena perempuan lagi ini madrasah yang pertama dan utama itu kan teksnya begini, al-mar'ah madrasatul ula. Itu bisa dibaca dua Pak. Kalau dibaca madrasatul ula kan gundul nggih. Bisa dibaca madrasatul aula. Artinya mirip-mirip yang pertama dan yang utama. Jadi tidak hanya pertama tapi juga utama. Kenapa begitu? Nah ini pengalaman bapak-bapak yang pernah membangunkan anaknya pada saat subuh, pada saat anaknya masih di dalam kandungan sinten? Loh kok mboten nenten nggih? Ada Pak? Nah ini pendidikan dalam kandungan. Ini harus dimulai ini karena pendidik ini Mbak Farhana. Alhamdulillah saya punya anak 4 Pak. Sebenarnya rencana saya punya anak 12. Saya pengen ini punya anak 12. Maka harus didukung. Setiap anak saya masih dalam kandungan, umur berapa pokoknya bisa bergerak nih, sudah ditiupkan rohnya. Itu kalau saya pulang, saya kan di Jakarta. Dulu tuh Senin sampai Kamis di Jakarta, Jumat sampai Ahad di Semarang. Itu kalau mau ngajar nih Mbak Farhana dan Mas Asrori di pondok di belakang rumah, itu pasti saya bangunkan dulu. Anak saya 4-4-nya itu sudah saya kasih nama sebelum mereka lahir. Jadi sebelum ada jadi janin itu sudah ada namanya. Yang pertama Hokma, yang kedua Hikmah, yang ketiga Mulka, yang ketiga Daula. Jadi saya panggil gini Mbak Farhana ya, Mas Hokma bangun, sudah subuh. Alhamdulillah keempat-empatnya sampai hari ini kalau subuh itu bangun. Karena apa? Karena kebiasaan. Nah maka Bapak dan Ibu sekalian, ini putra-putrane nggih, itu dibiasakan bangun. Biar masjid kita itu ada isinya. Gitu.
Nah, masjid kita itu nggak ada isinya cuma separuh. Untung enten corona. Jadi di gang-gang, jadi rong baris. Maunya kan cuma separuh gitu. Nah, saat ini jadi rong baris. Karena apa? Karena anak-anak kecilnya ini nggak ke masjid karena nggak dibiasakan. Nah, ini harus dimulai dari sini nih. Harus membiasakan anak-anak kita ini ke masjid. Yang terakhir nih, okay. Ini mau pengalaman lagi nih, terakhir nih yang kedua. Ini saya menemukan bahwa banyak perceraian yang disebabkan oleh ketidakcocokan antara mantu dan mertua. Nggih mboten? Niki teng niki mboten sing ora cocok karo mertuane. Wonten, oh guyu berarti ora cocok karo mertuane berarti. Sing guyu berarti ora cocok. Ternyata itu banyak. Nah, tapi alhamdulillah saya ini punya mertua yang saya menikah sampai sekarang itu enggak cocok. Enggak pernah tukaran setidaknya. Enggak pernah cekcok, itu enggak pernah. Alhamdulillah. Makanya saya mau bagi. Ibu saya itu dosen saya dulu di Semarang. Tapi sama saya dia tahu kapan dia harus ngalah. Loh, mertua kok ngalah karo mantune gitu. Sebaliknya saya juga begitu. Saya tahu kapan mertua saya ini nggak bisa digoyang, nggak bisa, kalau sudah punya pendapat nggak boleh digoyang-goyang. Nah, saya itu juga, saya itu juga punya visi sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini nanti dunia ini berubahnya cepat sekali. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, yakinlah bahwa nih, Mas Asrori sama Mbak Farhana ini orang bener. Mereka ini saya latih untuk berpikir besar. Tidak hanya ngurusi dirinya sendiri, tapi juga ngurusi yang lain. Nah, ini saya ceritain lagi satu. Mertua saya tadi itu, karena dulu itu Pak, nah ini makanya nanti Pak mertua dan Ibu mertua, niku jangan biarkan anaknya, mantunya untuk berjuang sendiri, bantu perjuangannya. Oh, ngoten. Setuju Pak? Biasanya kan entuk wis kowe golek-golek dhewe. Mboten. Pokoknya kalau punya sebisa mungkin bantu anaknya. Nggih, saestu niki, karena banyak yang begitu orang tua itu. Wis tak sekolahno misalnya ngoten, ya. Padahal ada banyak hal yang kita itu nggak mampu kadang-kadang. Nah, tadi itu saya dulu nih angkatan Mbak Farhan ini angkatan ke berapa kamu? 5, 2015. Berarti angkatan ke-4. Ya, ke-4 atau 5 ya? Angkatan ke-5. Angkatan ke-5. Ini angkatan pertama, Pak. Tadinya itu saya bikin pesantren, itu ngontrak rumah sampai 10 rumah. Pakai uang saya sendiri. Nah gitu. Nah, ibu saya itu tahu, Mas, itu di belakang rumah ada tanah, nanti saya sumbang. Loh gitu. Saya kasih duit. Nah, duitnya nggak perlu diceritakan, pokoknya banyak gitu. Tapi saya bilang begini Pak sama mertua saya, Ibu, saya mau disumbang tapi saya nggak mau diatur-atur. Loh gitu. Kenapa? Ngurusi pondok itu nggak gampang, ngurusi santri itu nggak gampang. Nanti kalau ibu saya yang jarang-jarang ke pesantren terus ngatur-ngatur saya, wah ya repot saya. Karena harus begini, harus begitu dan lain sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini penting sekali. Pokoknya ini antara mertua dengan menantu, bapak dengan anaknya, saya minta mulai dari sekarang. Nah, kalau yang tadi itu wis sarjana, wis S2 misalnya, ndak, tetap harus didukung, saling mendukung. Wong saya aja menikah sudah S3 malah, ya Pak. Saya sudah S3 itu menikah saya itu. Nah, tetapi oleh mertua saya, oleh ibu saya, ya didukung. Misalnya saya bikin pesantren lagi di Rembang sana, kurang tanahnya Pak, tanahnya kurang. Saya bilang ibu saya, Bu, itu tanah ibu, nanti saya pakai, nanti saya tuker tanah saya, misalnya gitu. Akhirnya ibu saya bilang apa? Wes mbok nggo ra wis. Gitu. Wah, itu namanya mertua yang baik. Nah, tidak harus begitu Bapak dan Ibu sekalian, tidak harus berupa harta, tapi misalnya memberikan dukungan apa saja, didoakan gitu. Jangan diganggu-ganggu, jangan diganduli. Nek diganduli mungkin perjuangannya jadi berat. Maka Mas Asrori dan Mbak Farhana harus tetap berpikir besar. Tugas kita besar, tugas kita tidak hanya untuk keluarga kita, tapi juga umat dan bangsa kita. Saya kira begitu Bapak dan Ibu sekalian.
Nyuwun sewu apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa semoga Mbak Farhana dan Mas Asrori menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah warahmah, mendapatkan berkah dari Allah dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lahuma wa barik alaihima wajma' bainahuma fi khair wajma' bainahuma fi khair wajma' bainahuma fi khair. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.